Hai, selamat malam, selamat bertemu kembali dalam program Tajam Tanya Jawab Alkitab Malam. Pada saat ini kami kembali bersama dengan Calvin Lumoa untuk menemani Anda menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah Anda kirimkan. Apa kabar Calvin? Puji Tuhan, baik-baik. Ya, malam ini saya ditemani oleh Calvin yang sebelum-sebelumnya kita bersama dengan Cato dan beberapa teman yang lain. Oke, pada saat ini kami senang untuk menjawab beberapa pertanyaan yang telah Anda kirimkan. Untuk itu, teruslah mengirimkan pertanyaan-pertanyaan kepada call center Hope Channel Indonesia atau di kolom komentar kami agar acara ini akan tetap berjalan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda sekalian. Untuk memulai acara kita pada saat ini, Calvin akan membacakan ayat tema program ini. Oke, ayat tema kita terdapat dalam Ibrani 4 ayat 12. Katanya, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sangat membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, terima kasih berkat Tuhan, kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami belajar firman-Mu melalui menjawab pertanyaan-pertanyaan Alkitab yang telah dikirimkan oleh saudara-saudara kami. Dan pada saat ini juga kami bersama dengan Pendeta Richard Sabuin yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah dikirimkan. Kiranya Engkau memberikan hikmat dari sorga agar setiap pertanyaan yang diberikan dapat Pendeta jawab, dan itu akan selalu menguatkan kami untuk menghadapi hari-hari kami, menjalani hari-hari kami, dan mempersiapkan kami menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Setiap pemirsa yang mengikuti acara ini akan dikuatkan, dan kami juga dapat menjalankan acara ini dengan baik hanya untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Berkati kami ya Bapa, ini doa dan permohonan kami berdoa dalam Yesus Juru Selamat kami. Amin. Amin. Baik, pada saat ini kita juga sudah bersama dengan narasumber kita, yaitu Pendeta Richard Sabuin. Shalom Pendeta. Halo, shalom Jeffrey dan juga Calvin, dan selamat malam untuk umat-umat Tuhan dimanapun saja. Apa kabar Pendeta? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kabar baik, terima kasih ya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Nah, di saat ini Pendeta sudah ada beberapa pertanyaan, dan saya langsung membacakan pertanyaan yang pertama. Ini pertanyaan yang pertama dari History Mangun. Ini applicable banget, mungkin saya nggak tahu apakah dia sedang mengalami atau seperti apa, tapi saya bacakan pertanyaannya. Di dalam Alkitab jelas bahwa kalau pasangan berselingkuh, berbuat zina, bisa diceraikan. Tetapi sebenarnya kan Tuhan tidak menginginkan perceraian. Tapi kalau pasangan kita terus-menerus selingkuh dan tidak berubah, kita yang mau memaafkan lama-lama kan juga capek dan sakit hati sendiri Pendeta. Saya masih ingin mempertahankan pernikahan karena ini kudus. Tetapi kalau begini ceritanya, apa yang harus saya lakukan Pendeta? Silakan Pendeta. Terima kasih untuk pertanyaannya. Ini adalah suatu realita rumah tangga zaman sekarang ini. Banyak yang menjadi korban perceraian oleh karena banyak faktor. Dream couples yang dipuja-puja, yang katanya adalah pasangan ideal sekalipun, orang bisa terkejut ketika diumumkan sudah bercerai atau sudah gugat cerai dan lain sebagainya. Bagaimana di dalam rumah tangga umat-umat Tuhan? Apa pedomannya? Kita baca dulu di dalam Matius pasal yang ke-19. Matius pasal yang ke-19 ayat 3 sampai ayat yang ke-9. Matius 19 ayat yang ketiga saya bacakan, nanti kami baca bergantian. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istri dengan alasan apa saja? Ayat 4, jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan?
Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Ayat 6, demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Ayat 8, kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Terima kasih untuk bacaan yang sudah disampaikan. Pertanyaan dari orang-orang Farisi adalah apakah diperbolehkan orang menceraikan istri dengan alasan apa saja, apa saja. Tapi Yesus katakan sejak semula. Coba kita lihat di ayat yang keempat. Tidakkah kamu baca Ia yang menciptakan manusia sejak semula? Jadi kata sejak semula ini merupakan sebuah patokan. Lalu kemudian di ayat yang ke-8, kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula. Jadi kata sejak semula ini merupakan kata kunci. Disebutkan dua kali, di ayat yang keempat maupun di ayat yang ke-8. Sejak semula tidaklah demikian. Pertanyaannya, apakah boleh menceraikan dengan alasan apa saja? Lalu Yesus katakan, sejak semula tidak ada itu perceraian. Lalu Yesus lanjutkan, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Jadi menurut ayat ini tidak boleh bercerai kecuali karena zina. Karena di dalam perzinahan ada pengkhianatan, ketidaksetiaan terhadap janji pernikahan, bahwa kedua-duanya akan setia kepada satu sama lain. Perzinahan sama dengan memutuskan hubungan dari pernikahan itu sendiri, karena dia telah berubah setia. Dalam hal itu, Tuhan Yesus katakan, boleh, bukan harus. Beda boleh dan harus. Jadi boleh itu artinya ini sudah merupakan langkah terakhir. Bukan langsung dilakukan, tapi itulah langkah terakhir. Makanya dikatakan boleh. Lalu kemudian pertanyaannya, bagaimana kalau terus-menerus berzina? Dari pertanyaan ini saya tidak mau menduga-duga terus-menerus itu sudah berapa kali, sudah berapa lama. Lalu pertanyaan ini juga mengatakan kita yang mau memaafkan lama-lama kan juga capek. Saya juga tidak tahu dari pertanyaan ini sudah berapa kali memaafkan, sudah berapa lama memaafkan, bagaimana memaafkannya sampai sudah sangat capek dan sakit hati sendiri. Perhatikanlah bahwa di dalam Alkitab hubungan antara Kristus dan jemaatnya diibaratkan dengan hubungan suami dan istri. Bagaimana Kristus mengasihi jemaatnya? Apakah jemaatnya itu selalu setia? Jemaatnya tidak selalu setia. Jemaat yang pertama-tama yang keluar dari Mesir, mereka tidak setia kepada Tuhan. Berulang-ulang, tidak kapok-kapoknya mereka, sekalipun sudah melalui hukuman, tetapi Tuhan tidak meninggalkan mereka. Nanti kemudian baru Tuhan menolak mereka secara satu bangsa. Mereka bukan lagi bangsa kesayangan Tuhan. Dalam perjanjian baru sudah digantikan dengan bangsa yang rohani. Siapa saja. Nah,
Dengan demikian, Tuhan juga memberikan teladan kesabaran, tidak serta-merta langsung menceraikan, tetapi ia memberikan kesempatan. Dalam hal ini, tentu yang menanyakan pertanyaan ini lebih mengetahui konteksnya. Kalau memang tidak ada lagi jalan yang lain, tidak ada lagi kesempatan untuk memaafkan dan kesempatan untuk berubah. Kalau memang dengan terang-terangan pasangan itu menyatakan, saya tidak mau lagi dengan kamu, dan dia mewujudkannya dengan melakukan perzinahan yang terus-menerus, dan dia menyatakan tidak mau lagi, maka disitulah berlaku ayat yang Yesus katakan, kecuali karena zina. Disitulah boleh dengan sangat menyesal, boleh menceraikan. Tetapi langkah-langkah awal, biarlah kita mengikuti teladan Yesus yang sabar terhadap umat-umatnya. Berapa kali kita di dalam doa kita selalu, Tuhan, ampunilah kesalahan kami. Ampunilah kesalahan kami. Kita sudah jauh dari Tuhan, kita datang lagi kepadanya, dia menerima kita. Berapa kali itu terjadi? Dengan memikirkan semuanya itu, bagaimana Tuhan mengasihi kita. Saat itulah kita berpikir, akankah saya menceraikan? Karena sudah terang-terangan ia berzina. Dan dengan terang-terangan, ia sudah menyatakan tidak mau lagi melanjutkan hubungan pernikahan yang kudus itu. Dan tindakan perzinahannya dilakukan sebagai tanda bahwa ia tidak lagi menghormati ikatan kasih yang dikukuhkan di dalam pernikahan yang kudus. Apa boleh buat? Walaupun itu bukan yang ideal, tetapi boleh, kata Alkitab. Kalau memang itu jelas dan nyata. Jangan menggunakan itu sebagai kesempatan untuk menceraikan. Kebetulan, untung dia berzina, jadi saya bisa menceraikan. Jangan digunakan itu lain lagi ceritanya. Semua dilakukan dengan hati yang hancur, bukan dengan sebuah sukacita. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta. Wow, ini kita berdoa untuk semua keluarga-keluarga. Semoga kita di rumah tangga kita masing-masing saling menguatkan satu dengan yang lain, dan hal ini tidak akan terjadi di keluarga kita. Baik, kita akan lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Oke Pendeta, pertanyaan selanjutnya dari El Sihaan. Nah, dia mau bertanya seperti ini. Saya mau bertanya Pendeta, tolong jelaskan maksud dari Wahyu 12 ayatnya yang ke-15. Oke, kita bacakan. Wahyu 12 ayat 15. Silakan. Ayatnya berbunyi seperti ini. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu, supaya ia dihanyutkan sungai itu. Silakan Pendeta. Terima kasih untuk pertanyaan ini. Wahyu pasal yang ke-12 menceritakan garis besar bagaimana sepak terjang setan menyerang umat-umat Tuhan. Dari ayat yang pertama dan kedua serta ketiga, dinyatakan di sana ada seorang perempuan yang berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, sebuah mahkota dan 12 bintang di atas kepalanya, menggambarkan jemaat yang kudus, yang mengandalkan cahaya kebenaran firman Tuhan dan menerima pekabaran Injil yang disampaikan oleh para rasul. Inilah jemaat Kristus. Lalu ayat yang berikut mengatakan
bahwa perempuan itu sedang mengandung dan ingin melahirkan atau akan melahirkan, dan ia berteriak kesakitan dalam penderitaannya. Kalau kita membaca ini, ada kaitannya dengan peristiwa Yesus akan dilahirkan. Lalu di dalam penglihatan yang diberikan kepada Yohanes yang kekasih, ayat 3, tampaklah suatu tanda lain di langit, lihatlah seekor naga merah padam. Siapa ini naga? Naga ini di ayat yang ke-9, naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau setan. Jadi di dalam tampilan penglihatan tersebut, ditampilkanlah perempuan yang menggambarkan jemaat, dan ditampilkan juga naga, yaitu adalah setan. Perempuan itu sedang mengandung dan hendak melahirkan. Lalu apa yang dilakukan oleh naga itu di ayat yang keempat? Naga itu ternyata pernah berada di sorga. Tetapi menurut ayat yang ke-7 dan ke-8, ia memberontak melawan Kristus. Makanya ia dilemparkan ke bumi, menyeret sepertiga bintang-bintang, malaikat-malaikat yang lain. Apa yang dia lakukan melihat perempuan yang sedang mengandung itu? Ayat yang keempat selanjutnya mengatakan, naga itu berdiri di hadapan perempuan itu yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya, untuk membinasakan anak laki-laki itu segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Apakah naga itu berhasil melenyapkan anak laki-laki tersebut, yaitu adalah Yesus Kristus? Ayat yang kelima, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki, yaitu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke taktanya. Ini hanya singkat cerita saja, tetapi bisa dilihat penjabarannya di dalam kitab Injil. Mulai dari kelahiran Yesus sampai ia naik ke sorga. Walaupun ia disalibkan, tetapi ia boleh mengalahkan maut. Ia bangkit dari antara orang mati, dari kematian, dan ia naik ke sorga. Apakah sampai di situ saja pertikaian yang dilakukan oleh setan terhadap Kristus? Oh tidak. Apa yang terjadi adalah ayat yang ke-6. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Akan tetapi, naga itu tidak berhenti sampai di sana. Kalau kita baca terus di dalam ayat yang ke-13, ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Ini menggambarkan jemaat, bukan hanya berbicara tentang Maria, ibu Yesus, yang melahirkan Yesus. Ini adalah jemaat. Dan kalau setan tidak berhasil melenyapkan Yesus, sekalipun Yesus disalibkan, tapi ia bangkit kembali dan naik ke sorga, setan tidak bisa melenyapkan Yesus. Sasaran setan selanjutnya adalah jemaat Yesus, jemaat yang didirikan di atas Yesus Kristus sebagai batu penjuru tersebut. Dan di dalam kitab Kisah Para Rasul, setelah kenaikan Yesus, penganiayaan terjadi. Bukan hanya itu saja, di abad pertengahan yang digambarkan dalam Alkitab di pasal 12 ayat yang ke-6, 1260 hari lamanya, yaitu 1260 tahun di dalam nubuatan. Di abad pertengahan, kurang lebih mulai dari abad yang ke-6 sampai abad yang ke-18, itu masa-masa di mana
gereja Tuhan dianiaya, dan itu digambarkan di dalam Alkitab. Apa yang dilakukan? Ayat yang ke-14 dikatakan, kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar. Sesudah ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu. Jadi ia dipelihara di mana? Di padang gurun katanya. Suatu tempat yang masih belum banyak orangnya. Selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa, kata ayat 14, yang identik dengan 1260 hari atau 1260 tahun. Tidak sampai di sana. Ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu supaya ia dihanyutkan. Tetap naga itu atau setan berusaha melenyapkan gereja Tuhan. Jadi inilah ayat yang ditanyakan. Apa yang dimaksudkan dengan menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu supaya ia dihanyutkan? Ada 2 hal. Yang pertama, ini menggambarkan bagaimana naga itu menyerang umat Tuhan melalui ajaran-ajaran palsu. Di dalam kitab Wahyu, pasal kedua, pasal yang ketiga, disebutkan di sana ada ajaran dari Isabel, perempuan yang murtad itu. Ada juga ajaran dari Bileam. Ada juga ajaran dari Nikolaus. Berbagai macam ajaran palsu digambarkan dalam kitab Wahyu. Untuk apa ajaran palsu itu? Untuk menyesatkan umat Tuhan, supaya mereka binasa. Itulah yang digambarkan dengan air yang disemburkan dari mulut ular tersebut. Di Wahyu pasal 12 ayat yang ke-15. Apalagi yang digambarkan oleh air yang disemburkan dari mulut ular tersebut. Ini menggambarkan penganiayaan yang dilakukan oleh setan melalui agen-agennya di masa abad pertengahan, di mana umat-umat Kristen dianiaya di tanah Eropa. Kemana mereka pergi? Mereka pergi ke suatu tempat yang belum banyak penduduknya, dan itu digambarkan di dalam ayat yang ke-16, Wahyu 12. Bumi datang menolong perempuan itu, membuka mulutnya, menelan sungai itu, dan yang disemburkan naga itu dari mulutnya. Siapa ini bumi? Bumi di dalam kitab Wahyu menggambarkan tempat yang belum banyak penduduknya. Kalau air yang banyak itu menggambarkan penduduk yang masih banyak. Dari mana kita bisa lihat itu? Buka di Wahyu pasal yang ke-17. Ayat yang ke-15 mengatakan, semua air yang telah kau lihat. Wahyu 17 ayat 15. Semua air yang telah kau lihat adalah bangsa-bangsa dan rakyat yang banyak. Jadi kalau air yang banyak, laut itu menggambarkan bangsa-bangsa yang banyak, maka bumi itu menggambarkan suatu wilayah yang belum banyak bangsa tinggal di sana. Disitulah orang-orang Kristen melarikan diri dari Eropa pada saat penganiayaan terjadi. Dan mereka mendapatkan suatu tempat di mana mereka bebas berbakti. Itulah yang dimaksudkan dengan Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-15. Kisahnya masih terus berlanjut. Karena setelah periode abad kegelapan pertengahan itu, maka ada episode selanjutnya bagaimana usaha setan melenyapkan umat-umat Tuhan. Tapi karena itu tidak ditanyakan, kita tidak bahas sekarang. Tapi itulah yang dimaksudkan dalam Wahyu pasal 12 ayat yang ke-15. Terima kasih. Baik, terima kasih pendeta dan terima kasih untuk El Sihaan. Jika Anda ingin melanjutkan atau memberikan follow up question, dipersilahkan dari apa yang sudah dijelaskan pendeta tadi. Oke, baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Jeremy. Apa definisi menginjil dalam Alkitab? Cukup mengenalkan orang kepada Kristus atau sampai dia menerima Yesus sebagai juru selamat, atau harus sampai dibaptis? Dipersilakan pendeta. Terima kasih untuk pertanyaannya. Apa itu Injil? Injil adalah terjemahan
dalam bahasa Indonesia dari kata aslinya dalam bahasa Yunani, evangelion. Evangelion adalah sebenarnya sebuah kata majemuk, yaitu eu yang artinya baik dan angelion, angelia yang artinya pekabaran atau kabar. Jadi evangelion artinya adalah kabar baik. Dan diterjemahkan di dalam Alkitab bahasa Indonesia sebagai Injil, kabar baik. Jadi Injil adalah kabar baik. Kenapa disebut sebagai kabar baik? Karena ini adalah kabar yang membawa kelepasan dari dosa. Tidak ada kabar baik melebihi kabar hidup kekal. Upah dosa adalah maut. Demikian kata Roma pasal yang ke-6 ayat 23. Upah dosa adalah maut. Karena manusia sudah jatuh dalam dosa, semua akan mendapatkan maut. Tetapi Yohanes 3 ayat 16 mengatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal itu supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Itulah makanya Roma 6 ayat 23 tidak hanya mengatakan upah dosa adalah maut. Selanjutnya dikatakan tetapi kasih karunia Allah adalah hidup kekal di dalam Yesus Kristus. Itulah yang diterangkan dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Itulah kabar baik. Jadi Roma 6 ayat yang ke-23 memuat kabar buruk dan kabar baik. Kabar paling buruk dan kabar paling baik. Setengah ayat itu adalah kabar buruk, setengah dari ayat itu adalah kabar baik. Upah dosa adalah maut, itu kabar buruk. Tapi kasih karunia Allah adalah hidup kekal dalam Yesus Kristus. Itulah kabar baik. Jadi Injil adalah kabar baik. Apa definisi menginjil dalam Alkitab? Kata menginjil ini pun juga sebenarnya ada kaitan dengan kata kerja. Menginjil ini ada kaitan dengan kata bendanya. Kalau kata bendanya adalah evangelion, yaitu kabar baik, maka kata kerjanya mengabarkan kabar baik itu evangelizo. Jadi bayangkan kalau dikatakan evangelizo, evangelion. Jadi double dia. Evangelizo kata kerja itu sendiri kalau mau diterjemahkan secara harafiah artinya menyampaikan kabar baik. Dalam kata kerja itu aja sudah ada kata kabar baik. Jadi kalau mau dipadukan mengabarkan Injil, evangelizo, evangelion, mengabarkan kabar baik, kabar baik. Jadi intinya adalah kabar baik. Tetapi kita perlu juga mengingat bahwa di dalam Alkitab ada berbagai macam jenis tanah. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan dalam Matius pasal yang ke-13. Benih yang ditaburkan itu adalah firman Tuhan. Coba kita melihat Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-3 mengatakan, dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya, ada seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu kemudian ayat 5, sebagian jatuh di tanah yang berbatu. Ayat yang ke-7, sebagian lagi jatuh di semak duri. Ayat 8, sebagian jatuh di tanah yang baik. Ini menggambarkan 4 jenis pendengar kabar baik. Makanya dikatakan di dalam ayat 18, boleh Jeffrey bacakan ayat 18 dan 19. Ayat ke-18, karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditabur dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditabur di pinggir jalan. Terima kasih.
Jadi itu adalah firman Tuhan, kabar baik, kabar keselamatan. Tapi ada orang yang mempunyai hati seperti tanah pinggir jalan, yang sudah diinjak-injak orang, makin lama makin keras, ditaburkan benih di situ, dia tidak meresap masuk ke dalam tanah. Dia tetap berada di permukaan, lalu kemudian apa yang terjadi? Datang burung, lalu kemudian memakannya. Hanya sebentar saja dia ada di sana, hilang. Orang itu tidak mengerti apa yang ia terima. Lalu kemudian ada tanah yang berbatu-batu. Ayat 20, Calvin. Ayat 20, benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Lalu ayat 21, tapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Itulah tanah yang berbatu-batu. Bagaimana tanah semak duri? Ayat 22. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghempit firman itu sehingga tidak berbuah. Tetap juga ada masalah. Tumbuh tetapi dihimpit oleh kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan. Ada juga yang jatuh, ayat 23, di tanah yang baik. Yang ditaburkan di tanah yang baik, ayat 23, ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu berbuah. Mendengar, mengerti, dan ada hasilnya, berbuah, berlimpah-limpah. Inilah orang-orang yang menerima kabar baik itu, yang menyambut kabar baik itu dan menghasilkan buah. Kalau dikatakan menghasilkan buah, apa artinya? Yesus juga memberikan sebuah metafor tentang bagaimana buah itu bisa dihasilkan. Coba kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-15. Ayat yang ke-5. 15 ayat yang kelima mengatakan, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi kalau benih yang jatuh di tanah yang baik itu menggambarkan orang yang mendengar firman kabar baik tersebut, mendengarkan pekabaran Injil, mengerti, lalu berbuah banyak. Kenapa berbuah banyak? Karena dia mengambil keputusan untuk tinggal di dalam Yesus. Dan Yesus di dalam dia. Makanya berbuah banyak. Inilah yang Yesus sampaikan di dalam amanat agung yang ia berikan. Karena itu pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku, baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuajarkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan zaman. Matius 28 ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20. Yesus tidak pernah memaksa, karena manusia diciptakan dengan kuasa memilih. Hawa memilih untuk memakan buah pohon yang dilarang itu. Adam memilih untuk mengikuti jejak istrinya. Begitu banyak orang memilih untuk tidak masuk ke dalam Bahtera. Lot memilih untuk tinggal di Sodom dan Gomora. Orang Israel memilih untuk percaya kepada 10 pengintai yang membuat mereka takut dan gentar. Setiap orang memilih. Makanya ayat yang ada di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16 mengatakan, barang siapa percaya kepadanya. Artinya siapa saja, barang siapa. Kalau percaya mendapat selamat. Tapi kalau memilih tidak percaya, ya silahkan. Tetapi tidak akan mendapatkan
hidup yang kekal? Apa tugas daripada orang-orang yang sudah merasakan kabar baik, keselamatan dan hidup kekal itu? Bagikanlah kabar baik keselamatan itu kepada mereka yang belum mendengarkannya. Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih pendeta. Terima kasih banyak. Kita akan lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Oke, pendeta, pertanyaan berikutnya dari El Syahaan lagi. Pertanyaannya, saya mau bertanya, pendeta, tolong jelaskan di dalam Zakaria 6 ayat 1 sampai 6 dan di dalam Zakaria 4 ayat 1 sampai 6. Mungkin kita akan baca dulu yang ayat yang Zakaria 6 ayat 1 sampai 6. Zakaria 6 ayat 1 sampai 6. Aku melayangkan mataku pula, maka aku melihat tampak keluar 4 kereta dari antara 2 gunung. Adapun gunung-gunung itu adalah gunung-gunung tembaga. Ayat 2. Kereta pertama ditarik oleh kuda merah, kereta kedua oleh kuda hitam. Ayat 3. Kereta ketiga oleh kuda putih dan kereta keempat oleh kuda yang berbelang-belang dan berloreng-loreng. Ayat 4. Berbicaralah aku kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu. Apakah arti semuanya ini, Tuanku? Ayat 5. Berbicaralah malaikat itu kepadaku. Semuanya ini keluar ke arah keempat mata angin sesudah mereka menghadap kepada Tuhan seluruh bumi. Ayat 6. Yang ditarik oleh kuda hitam itu keluar ke tanah utara, yang putih itu keluar ke arah barat, yang berbelang-belang itu keluar ke tanah selatan. Dan ayat 7, dan yang merah itu keluar gelisah untuk pergi, hendak menjelajahi bumi. Lalu berkatalah ia, pergilah, jelajahilah bumi. Maka mereka menjelajahi bumi. Baik, pendeta, Terima apakah kasih kita untuk pertanyaannya. Terima kasih. Siapa ini Zakaria? Zakaria ini adalah seorang nabi yang ditugaskan oleh Tuhan kepada orang-orang Israel setelah pembuangan di Babel. Mereka disebut sebagai post-exilic prophets. Ada di sana Zakaria, ada di sana Hagai, ada di sana Maleaki, ada di sana juga Joel. Ya, ada beberapa orang nabi. Apa tugas nabi-nabi ini? Mereka mengabarkan pekabaran amaran agar orang Israel tidak lagi menentang Allah, sehingga sebagaimana yang sebelumnya mereka akhirnya ditawan di Babylon. Apalagi yang dilakukan oleh nabi-nabi ini? Mereka juga memberikan pekabaran pengharapan kepada orang-orang Israel. Contohnya apa yang dilakukan oleh Nabi Zakaria. Pekabaran-pekabaran Zakaria itu contohnya, Zakaria pasal 1. Itu adalah seruan untuk bertobat. Ada juga Zakaria pasal yang ketiga. Penglihatan ada imam besar Yosua katanya berdiri dan di hadapannya ada malaikat Tuhan. Iblis berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Iblis disebut pendakwa. Kitab Wahyu pasal 12 juga mengatakan ia yang mendakwa siang dan malam. Dia mendakwa imam besar Joshua. Ayat 2, berkatalah malaikat Tuhan kepada iblis, Tuhan kiranya menghardik engkau hai iblis. Lalu kemudian mengatakan tentang Joshua, bukankah dia ini puntung yang telah ditarik dari api? Adapun Yosua mengenakan pakaian yang kotor, waktu ia berdiri di hadapan malaikat itu, ayat 4, yang memberikan perintah kepadanya, tanggalkanlah pakaian kotor itu. Dan kepada Yosua ia berkata, lihat, dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu. Ini pekabaran pengharapan, ada pengampunan. Pakaian yang kotor menggambarkan dosa. Itu ditanggalkan dan diganti dengan pakaian yang baru, jubah kebenaran Kristus. Ini pengampunan, pengharapan, keselamatan yang diberikan. Bagaimana dengan penglihatan yang ada di dalam Zakaria pasal yang ke-6? Ada satu petunjuk untuk mengetahui. Karena
Sakaria sendiri bertanya di ayat yang keempat, berkatalah aku kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, apakah arti semuanya ini Tuanku? Yang disampaikan oleh malaikat itu ya dia tetap mengatakan ada kuda merah, kuda hitam, ya ada kuda putih. Lalu kemudian yang dia tekankan adalah di bagian akhir itu. Dikatakan di ayat yang ke-8, kemudian berteriaklah ia kepadaku, lihat, mereka yang keluar ke tanah utara. Ada tadi kuda, yaitu kuda hitam, yang ditarik oleh kuda hitam, keluar ke tanah utara. Apa yang terjadi di tanah utara? Lihat ayat 8, mereka yang keluar ke tanah utara itu akan menenteramkan rohku di tanah utara. Utara atau arah utara dalam Alkitab biasanya menggambarkan dari mana musuh itu datang. Orang-orang Kasdim, orang-orang dari Babel, orang-orang Asyur, semuanya datang dari arah utara. Mereka datang untuk menyerang orang Israel. Waktu Nebukadnezar mengepung Yerusalem, waktu tentara Aram datang, semua dari utara. Setelah pembuangan ke Babel, maka salah satu nabi pasca pembuangan itu, yaitu Zakaria, mengatakan bahwa yang keluar ke tanah utara akan menenteramkan rohku di tanah utara, maka itu menggambarkan akan ada damai. Tidak akan ada lagi gejolak yang datang dari tanah utara untuk menyerang umat-umat Tuhan yang baru saja keluar dari pembuangan yang ada di Babylon. Itu yang terjadi di dalam Alkitab. Ini adalah pengharapan. Itu yang dimaksudkan dalam penglihatan Zakaria pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-8 tadi. Bagaimana dengan Zakaria pasal yang keempat ayat 1 sampai ayat yang ke-6? Ini juga adalah penglihatan. Ada beberapa kata kunci di sana. Salah satunya adalah kata Zerubabel, orang yang bernama Zerubabel. Ia disebutkan di dalam ayat yang ke-6. Coba baca ayat yang ke-6. Ayat 6, maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Terima kasih. Zerubabel ini adalah seorang gubernur di Yerusalem yang datang dari pembuangan juga untuk membangun kembali kota yang sudah menjadi puing-puing itu. Pada waktu ia membangun kembali dasar dari bait suci dan tembok itu, kalau baca di dalam kitab Esra, orang menangis dan bersorak sampai tidak bisa dibedakan mana yang menangis dan mana yang bersorak-sorai. Yang bersorak-sorai adalah mereka yang bersyukur karena yang telah menjadi puing-puing itu boleh dibangun kembali. Tapi mereka yang menangis, mereka melihat bahwa yang dibangun ini tidak seindah, tidak semegah yang telah dibinasakan itu, yaitu bait suci yang dibangun oleh Salomo dengan segala kemewahan bait suci itu. Mereka lihat ini, aduh bagaimana ini. Tetapi disinilah pekabaran ini datang mengenai ada kandil emas. Kalau kita baca di dalam ayat yang ke-2, tolong baca ayat yang kedua pasal 4. Maka berkatalah ia kepadaku, apa yang engkau lihat? Jawabku, aku melihat tampak sebuah kandil dari emas seluruhnya dan tempat minyaknya di bagian atasnya. Kandil itu ada 7 pelitanya dan ada 7 corot pada masing-masing pelita yang ada di bagian atasnya itu. Terima kasih. Melihat ada kandil emas, ada tempat minyak, lalu kemudian tempat minyak itu dihubungkan dengan ujung dari kandil itu, di mana di sana ada pelita yang menyala. Ada minyak dan ada pelita. Tanpa minyak, pelita itu tidak akan menyala.
Ada ayat-ayat yang mengatakan, contohnya Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman itu diibaratkan sebagai pelita atau terang bagi kaki kita. Kenapa bisa ada firman? Karena firman itu diberikan atas ilham dari Roh Kudus. Kalau tidak ada Roh Kudus, tidak ada ilham. Tidak ada ilham, tidak ada firman yang tertulis, yang ditulis oleh para penulis Alkitab. Itulah sebabnya pada waktu ditanya di ayat yang keempat dalam Sakaria 4, berbicaralah aku, kataku kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, apakah arti semuanya ini? Lalu dia tanya, ayat yang kelima, tidakkah engkau tahu apa arti semuanya ini? Jawabku, tidak tuanku. Baru dia kasih tahu, maka berbicaralah ia, katanya. Inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya. Bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Ya. Jadi bukan karena kekuatan Zerubabel, bukan karena kehebatan orang-orang yang pulang dari Babylon, tapi karena roh Tuhan. Itulah sebabnya penglihatan ini adalah tentang bagaimana roh Tuhan berkuasa. Firman Tuhan yang akan memerintah umat-umatnya agar mereka boleh hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan apa yang direncanakan boleh berhasil. Ayat 10, ayat yang sangat bagus. Sebab siapa yang memandang hina hari peristiwa-peristiwa yang kecil, mereka akan bersukaria melihat batu pilihan di tangan Zerubabel. Jangan kita memandang hina hal-hal yang kecil. Karena dari hal-hal yang kecil bisa muncul hal-hal yang luar biasa. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta untuk penjelasan yang telah disampaikan. Kita lanjut ke pertanyaan berikut. Dari Arta Sinaga. Waktu Yesus berkhotbah kepada 5.000 orang. Dan ini yang dihitung hanya laki-laki saja, belum perempuan dan anak-anak. Sebesar apa suara Yesus bisa sampai terdengar ke semua? Atau seperti di film Tuhan Yesus, ia hanya berbicara kepada murid-muridnya, lalu seperti pesan berantai ke orang-orang selanjutnya. Menarik ini. Silakan Pendeta. Terima kasih untuk pertanyaannya. Kita baca di dalam Alkitab cerita Tuhan Yesus memberikan makan 5.000 orang. Apa sebenarnya yang terjadi pada hari itu? Mari kita buka dalam Yohanes pasal yang ke-6. Kita akan baca dalam Injil Yohanes, dalam keempat Injil inilah. Oke, Yohanes pasal yang ke-6. Ayat yang ke-1 dan ayat yang kedua. Yohanes 6 ayat yang pertama dan yang kedua. Sesudah Yesus berangkat ke seberang dan Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Ayat 2, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Oke, terus ayat 3. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Ayat 4, dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat banyak orang berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Ayat 6, hal itu Terima kasih. Situ saja dulu. Oke. Apa yang terjadi pada waktu Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea? Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mau melihat mujizat penyembuhan. Karena mereka baru saja melihat mujizat penyembuhan. Jadi yang dilakukan Yesus bukan hanya mengajar,
Tapi yang ditekankan di sini pertama-tama adalah ia menyembuhkan orang-orang yang sakit. Waktu ia naik ke atas gunung, duduk di situ dengan murid-muridnya, ia melihat sekelilingnya banyak orang berbondong-bondong datang kepadanya. Jadi pada waktu Yesus lihat, dia bukan cuma lihat ke depan, dia lihat sekeliling. Jadi yang berbondong-bondong itu tidak baris 5.000 orang panjang di hadapan Yesus. Ayat ini mengatakan mereka berbondong-bondong berusaha untuk datang sedekat-dekatnya dengan Yesus, berdesak-desakan. Mereka ingin untuk mendapatkan kesembuhan. Banyak orang sakit. Ingat ada cerita seorang perempuan yang sakit pendarahan sudah 12 tahun. Karena ada begitu banyak orang yang berdesak-desakan, berbondong-bondong mengikuti Yesus. Dia hanya bilang, dia tidak bisa sempat lagi mau berbicara. Kalau bisa dia bisa berdesak-desakan dan bisa menyentuh punca baju Yesus. Sudah cukup itu. Dan itu terjadi. Ingat pada waktu Yesus menyembuhkan seorang yang lumpuh. Karena sudah penuh rumah di mana tempat Yesus berada. Jadi orang-orang itu datang sudah tidak bisa lagi menerobos orang banyak. Pintu aja terhalang. Di depan sudah banyak orang, mereka naik dari atap, mereka kasih turun. Jadi Alkitab menggambarkan tidak ada jarak yang jauh antara Yesus dengan orang yang datang berdesak-desakan untuk meminta dia menyembuhkan mereka. Kadang-kadang Yesus juga mengajar, tapi orang-orang yang berdesak-desakan itu karena pusat perhatian adalah Yesus. Pada waktu Yesus melakukan sesuatu, semua orang perhatikan. Pada waktu Tuhan Yesus berbicara, semua orang mau mendengarkan. Di mana mereka? Bukan berdiri jauh-jauh. Mereka berdesak-desakan, berbondong-bondong. Dan Yesus melihat sekelilingnya, kata ayat ini. Bukan melihat hanya ke depannya. Melihat sekelilingnya. Mereka selalu mencari tempat yang paling dekat dengan Yesus kalau boleh. Orang-orang yang mengikuti Yesus itu. Makanya pada waktu datang orang-orang membawa anak-anak kepada Yesus, murid-murid itu bikin pagar supaya jangan sampai dekat-dekat. Ini semua menggambarkan bahwa orang mau datang sedekat-dekatnya dengan Yesus. Nah, ini kata Yohanes pasal yang ke-6. Coba kita buka dalam Matius 14. Apa yang dikatakan dalam Matius pasal yang ke-14? Pada waktu Yesus memberikan makan 5.000. Baca ayat yang ke-14. Ayat yang ke-14, ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Apa yang dilakukan Yesus menurut Matius pasal 14? Menyembuhkan yang sakit. Bayangkan ada ribuan orang datang ke sana. Wah, Yesus waktu makan pun menurut kitab Markus tidak ada dia. Begitu sibuknya dengan murid-muridnya. Tergerak hatinya oleh belas kasihan, ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, setelah melakukan pekerjaan penyembuhan menjelang malam, murid-murid bilang ini orang suruh pulang aja. Tapi Yesus bilang enggak, kasih makan mereka. Jadi yang ditekankan dengan 5.000 ini adalah 5.000 orang yang makan. Bukan 5.000 orang kepada siapa Yesus berkhotbah sepanjang hari. Alkitab menggambarkan Yesus menyembuhkan. Kalaupun dia berkhotbah, dia berbicara dengan orang-orang yang semuanya mau sedekat-dekatnya dengan Yesus. Karena dia adalah pusat dari perhatian mereka. Apa yang dia sampaikan, mereka akan berusaha untuk mendengarkannya. Kita baca dalam Injil Markus pasal yang ke-6. Tadi Yohanes mengatakan Yesus menyembuhkan. Matius mengatakan Tuhan Yesus menyembuhkan. Apa yang dikatakan di dalam Markus pasal yang ke-6? Markus pasal 6, kita baca di
ayat 34. yang ke-34. Ayat 34. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Yang ditekankan di sini adalah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Artinya, waktu dia menyembuhkan, dia bukan diam-diam. Sambil menyembuhkan, dia menyampaikan pekabaran kepada mereka. Siapa yang bisa mendengarkan, mereka bisa mendengarkan. Yang jelas semua orang mau sedekat-dekatnya dengan Yesus. Berbondong-bondong, berdesak-desakan. Hari yang sangat padat dengan penyembuhan dan pengajaran. Itu yang terjadi. Lalu kemudian Yesus memberikan makan 5.000 orang tersebut. Jadi Yohanes mengatakan ia menyembuhkan, Matius mengatakan ia menyembuhkan, Markus mengatakan ia mengajar. Bagaimana dengan Lukas pasal yang ke-9? Lukas pasal yang ke-9 kita baca di ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11. Akan tetapi orang banyak mengetahuinya lalu mengikuti dia. Ia menerima mereka dengan berkata-kata kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Yohanes mengatakan Yesus menyembuhkan. Matius mengatakan Yesus menyembuhkan atau menekankan Yesus menyembuhkan. Markus menekankan Yesus mengajar. Lukas menekankan ia berkata-kata kepada mereka tentang kerajaan Allah, yaitu mengajar, dan ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Jadi dia mengajar dan menyembuhkan. Jadi apa yang dilakukan Yesus seharian itu? Mengajar sambil menyembuhkan, menyembuhkan sambil mengajar. Di mana orang-orang itu? Mereka berbondong-bondong mengikuti dia. Di sekelilingnya berusaha mendapatkan tempat yang paling dekat dengan Yesus dan mendengarkan dia. Itu yang terjadi. Tidak ada yang mustahil. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta. Yesus langsung berinteraksi langsung dengan orang-orang yang ada di sekelilingnya gitu ya Pendeta ya. Terima kasih Pendeta untuk penjelasannya. Itu menjadi pertanyaan terakhir kita pada saat ini. Kita meminta Pendeta untuk memimpin kita dalam doa tutup. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Ajar kami untuk semakin memahami kehendak-Mu dan mengikuti kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan, terima kasih banyak Pendeta untuk semua jawaban-jawaban yang sudah diberikan melalui pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk, dan kiranya jawaban-jawaban ini boleh menjadi berkat juga untuk seluruh pemirsa, dan tentunya terima kasih banyak sekali lagi untuk Pendeta yang sudah menjawab semua pertanyaan-pertanyaan ini. Dan terima kasih juga kepada semua pemirsa yang selalu setia mengikuti acara ini, belajar menyelidiki firman Tuhan bersama kami di setiap episodenya. Dan jika Anda memiliki pertanyaan, Anda boleh mengirimkan ke nomor call center Hope Channel Indonesia atau meninggalkan pertanyaan Anda di setiap kolom komentar program ini pada saat live atau pada saat video di-upload. Demikian acara kita pada saat ini. Saya Jeffrey Syadari. Saya Calvin Lumawa. Kita bertemu kembali dalam program Tajam Tanya Jawab Alkitab Malam.